Mozambique. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PBSI Unisma. Bersama saya Junior Guntur Purnomo dan juga rekan saya Farida Nasana dalam siniar bisa bicara soal sastra. Nah, kali ini kita akan membahas tentang puisi dan juga novel dari sastrawan terkenal. Yang pertama ada bukunya Pak Sapardi dan Djoko Damono dan juga Romo Mangun. Nah, yang pertama di sini ada sedikit disclaimer. Jawa adalah kunci, tapi ini sering kita dengarkan atau kita jumpai di media sosial, entah dari Instagram, Facebook, TikTok atau X, dan juga mungkin kita sering jumpai juga di tongkrongan-tongkrongan. Nah, ini kita bukan membahas tentang Jawa adalah kunci itu, cuma kita di sini akan membahas tentang bagaimana sih pemikiran orang Jawa di zaman dulu yang menjadi inspirasi dari Pak Djoko Damono, dan juga tentunya di bukunya Romo Mangun gitu. Apa sih Mbak yang akan kita bahas dalam buku Romo Mangun dan juga ini Mantra Orang Jawa ini, Mbak? kita akan membahas apa sih hal yang menarik untuk dikulik lebih dalam dari buku ini. Ini ya, oke, saya yang pertama membahas tentang puisi, Mbak. Ya, baik. Ini Mantra Orang Jawa. Nih, ini. Mantra Orang Jawa ini ditulis oleh Pak Sapardi. Kenapa ditulis judulnya ini Mantra Orang Jawa? Karena Pak Sapardi ini terinspirasi gitu dari mantra-mantra orang Jawa. Dengan penulisan Pak Sapardi ini yang khas, yang yang pendek-pendek, yang sederhana, itu di sini diulang-ulang seperti mantra-mantra orang Jawa dulu, itu Mbak. Kalau bukunya Romo Mangun sendiri itu gimana sih? Apa yang menarik untuk dibahas? Buku Romo Mangun ini menceritakan tentang perjuangan kemerdekaan di era Belanda dan juga Jepang. Jadi seperti itu. Jadi pada waktu penjajahan gitu Mbak ya? Iya. Atau setelah penjajahan, revolusi gitu Mbak ya? Lebih ke revolusinya. Oke, di sini saya akan membacakan sedikit puisi. Jadi biar teman-teman yang nonton ini nggak berandai-andai seperti apa sih Mantranya mantra gitu. gitu, atau puisi yang dimantrakan itu seperti apa. Ini saya akan membacakan puisinya Pak Sapardi yang berjudul Copa Jabu. Copa Jabu, sembuhkan gebetanku. Copa Jabu, usir sakit itu. Panggil sehat itu. Copa Jabu, sembuhkan gebetanku. Dari langit sana turunlah sehat. Ke hutan setan aku usir sakit. Copa Jabu, sehat sentosa selalu. Nah, itu contoh puisi dari Pak Sapardi yang terinspirasi dari mantra-mantra orang Jawa. Kan kalau mantra itu kan pengulangan kata itu banyak sekali. Seperti kalau mungkin kalau mbaknya itu belum tahu, mantra itu
yang biasanya dipakai oleh Mbah Dukun untuk guna-guna atau Bukan. pelet ya, tapi bukan itu maksudnya di sini. Iya. Jadi nggak ada apa ya, unsur pelet gitu nggak ada di sini. Nah, itu juga ada puisi mengejak abjad. Nanti saya akan bacakan di akhir siniar. Itu di sini mengejak abjad. Kenapa mengejak abjad? Nah, kalau orang Jawa dulu itu hubungannya itu tidak hablum minallah saja, bukan hubungan dengan Tuhannya saja, tapi juga ke ciptaannya. Contohnya seperti sesama manusia, terus juga ke hewan, ke tumbuhan, dan juga apa yang ada di muka bumi ini. Itu intinya. Dan mengeja ini yang dimaksudkan oleh Pak Sapardi ini, itu kita mengenal kembali. Bagi orang-orang yang sudah tahu bagaimana mantra itu, kita mengingat kembali bahwasanya mantra itu ada, dan juga bisa diartikan sebagai kita bisa mengetahui hal baru untuk orang-orang yang belum tahu bagaimana mantra itu ya. Kita bisa mengerti bagaimana mantra itu mungkin melalui bukunya Pak Sapardi. Dan juga kalau abjad, ini abjad itu apa ya, sesuatu yang dasar di dalam pengetahuan bahasa. Kalau di kita, maksudnya orang Indonesia itu kan abjad ya A, B, C, D, E sampai Z. Kalau di Jawa itu beda, Mbak. Bedanya di mananya? Bedanya itu tidak ada A, B, C, D, E, cuma diawali dengan Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Soyonyo, Moko Botomo. Nah, itu jadi beda lah itunya, dari segi penulisan, terus pengucapan itu juga beda. Nah, itu yang menarik dari bukunya Pak Sapardi. Nah, kalau dari sisi penulisnya, mungkin yang kita tahu Pak Sapardi adalah sastrawan yang terkenal nama, terus banyak prestasinya, banyak penghargaannya gitu. Mungkin kalau yang orang awam tahu ya itu. Cuma di sini saya setelah membaca itu mengetahui bahwasanya Pak Sapardi ternyata itu adalah cucu ini seorang abdi dalem Kasunanan Surakarta. Itu yang pertama. Terus selanjutnya Pak Sapardi ini apa sih? Dalang. Nah, jadi Pak Sapardi itu juga pandai memainkan wayang. Setelah itu Pak Sapardi juga giat di bidang teater. Selain jadi aktor, dia juga pernah menjadi sutradara. Nah, itu yang mungkin yang belum familiar lah di telinga kita tentang Pak Sapardi. Kalau Romo Mangun sendiri itu apa sih, Mbak? Siapa sih Romo Mangun itu? Kan saya mungkin juga belum kenal banget lah, belum tahu banget tentang Romo Mangun. Bisa diceritakan? Romo Mangun itu lahir dengan nama Yusuf Filiata Mangunwijaya. Beliau lahir di Ambarawa, Jawa Tengah pada tanggal 6 Mei 1929. Ia cukup dikenal dengan sebagai pastor, arsitek, dan pejuang kemerdekaan. Karyanya
yang terkenal burung-burung mayar ini mendapat penghargaan Miss Award pada tahun 1996 sebagai sastra yang terkenal di Asia Tenggara. Sampai Asia. Terus Mbak, itu gimana? Kenapa kok dinamai burung-burung manyar? Kok enggak burung-burung beo atau burung apa kakak tua kan yang terkesan apa ya, pintar gitu. Kalau burung manyar kan apa ya, kayak kan tahu sih saya. Itu gimana sih Mbak? Kenapa kok dinamai burung-burung manyar itu? Pada novelnya, Ya, karena simbolisnya burung-burung manyar itu seperti pejuang, jadi kayak ingin bebas dari kemerdekaan gitu loh. oh maksudnya ingin bebas dari penjajahan kan? Ya, Ingin merdeka gitu ya. ya, seperti itu. Itu bagaimana sih Mbak alur cerita dari bukunya Romo Mangun yang berjudul Burung-burung Manyar ini bagaimana? Bisa diceritakan sedikit mungkin? Burung-burung manyar ini tokoh utamanya itu yang bernama Teto. Jadi ayahnya Teto ini seperti mengikuti kayak Kenil Belanda, tentara Belanda gitu. Di tentara Belanda gitu Mbak. Ya. Terus sedangkan Tetonya sendiri ini nanti menjadi seperti bapaknya, menjadi tentara juga. Kalau ibunya itu dari nanti jadi kayak bukitnya tentara. jadi nanti ketika ikut tentara Kenil atau tentara penjajah ini nanti mereka memberontak untuk merebut kemerdekaan gitu Mbak ya. Ya, jadi melawan dua penjajah sekaligus, Belanda dan juga Jepang. Oke. Nah ini apa sih Mbak pendapat Mbak tentang buku dari Romo Mangun ini? Pendapatnya gimana sih setelah membaca buku ini, dan apa yang harus apa ya, kayak gimana sih, apa sih yang membuat harus dibaca oleh pembaca lain? Yang harus baca itu di sini kita bisa tahu. Jadi perjuangannya rakyat Indonesia pada zaman dahulu itu seperti apa itu kita tahu. Jadi di zaman dulu itu ada apa aja itu biar tahu, menambah wawasan lah. Jadi apa ya, biar bisa membangkitkan rasa nasionalisme gitu Mbak ya. Iya. Oke, sesuai janji saya tadi di akhir siniar saya akan membacakan puisinya Sapardi yang berjudul Mengejak Abjad. Ono Coroko ABCDE Doto Sawolo FGHIY Podo Joyonyo KLMNO Mogo Botongo PKRSTI VWXYZ. Masuk telinga kiri, singgah di lubuk hati. Keluar telinga kanan, menggelandang api. Bayang-bayang sunyi, kisah cinta kita dulu sampai kini. Ono Coroko ABCDE Doto Sawolo FGHIY Podo Joyonyo KLMNO Mogo Botongo PKRSTI
VWXYZ baca. Oke, sekian siniar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.